Oke, teman-teman, kita lanjut materinya ke Linux Basic Command. Di sini ada dua ya, ada Basic Operation Linux dan juga Assessment Linux. Basic Operation Linux ini biasa kita gunakan ya untuk contohnya menampilkan user ataupun hostname yang basic-basic aja. Lalu juga ada Assessment Server di mana biasanya kita gunakan untuk ngecek server kita, apakah server kita itu dalam kondisi available ataupun enggak. Atau mungkin kita mengecek mengenai detail informasi server kita juga bisa di assessment server ini. Nah, yang pertama itu ada komen wmi di sini. Jadi sebentar. Nah, wmi. Nah, di sini untuk menampilkan user yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, karena sekarang kita sedang menggunakan user root, maka di sini tampilnya user root. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya tuh di sini sudah ada informasinya untuk user dan juga hostname-nya. Biasanya itu digunakan ketika kita menggunakan shell sh. Shell itu bisa dibilang kayak interaktifnya di Linux, dimana sh ini adalah shell yang lama dan untuk sekarang itu biasanya sudah menggunakan shell sh bash untuk defaultnya. Nah, kalau kita menggunakan shell sh itu nggak ada informasi mengenai user dan juga hostname. Makanya kita perlu mengetahui komen-komen kayak wmi untuk kita mengetahui kita sedang menggunakan user apa atau wo. Nah, wo ini digunakan untuk menampilkan ada berapa sih orang yang sedang login ke server kita dan juga usernya. Kalau misalnya kita punya beberapa user di sini kayak user Jono, Rafli yang sedang login bersamaan, maka nanti di sini juga akan tertampil di sini. Oh, user Jono, ada user Rafli sedang menggunakan server kita juga. Lalu selanjutnya ada komen hostname ctl. Hostname ctl. Dimana ini untuk menampilkan informasi mengenai hostname dan juga server kita. Kayak hostname-nya apa, ini hostname-nya Rinjani, komputernya kita menggunakan komputer VM ya, kasisnya juga VM. Untuk virtualisasinya kita menggunakan VMware. Di sini juga ada informasi mengenai operating systemnya, yaitu menggunakan Ubuntu versinya 24. Nah, di sini nih kernelnya menggunakan kernel Linux. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai Linux adalah sebuah kernel di situ, bukan sebuah OS. Nah, OS-nya adalah Ubuntu di sini. Lalu selanjutnya ada comment date, di mana ini untuk menampilkan waktunya dan juga temp.date.ctl. Lebih detail lagi mengenai waktu yang kita gunakan atau zona waktunya di sini. Kita di sini menggunakan time zone-nya Asia Jakarta, NTP-nya juga aktif di sini dan juga sinkronis ya. Dan pasti untuk universal time-nya itu UTC. Kita nggak bisa ganti untuk universal time-nya. Yang hanya kita bisa gantinya adalah local time di sini. Lalu juga ada command clear. Semisal nih teman-teman udah melakukan banyak perintah di sini. Katakanlah ls. Nah, ini kan nggak enak nih buat dilihat nih karena dia sampai bawah gitu. Semisal saya mau nge-clear atau membersihkan layarnya biar agak sedikit enak buat dilihat, itu bisa menggunakan command clear. Ini, teman-teman. Lalu selanjutnya ada assessment server di sini. Biasa ya kita gunakan buat ngecek server kita. Yang pertama ada cat etc os release. Nah, ini buat ngecek detail informasi mengenai kayak OS-nya, versinya dari server kita di situ. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada pretty name di mana itu menampilkan secara detail ya untuk OS-nya dan juga versinya. Nah, kalau name-nya itu hanya menampilkan OS-nya aja. Kita menggunakan OS Ubuntu, maka di sini untuk namanya Ubuntu. Nah, untuk version ID-nya di sini kita menggunakan versi 24 atau kode namanya adalah Noble. Nah, untuk dari versi si Ubuntu ini juga dia menggunakan nama-nama hewan. Kalau kita menggunakan versi 22 itu namanya jellyfish ya, atau buru-bur di situ. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pada bagian ID lag itu adalah Debian karena memang kita masih menggunakan
base-nya Debian di situ, masih satu keluarga. Makanya di sini untuk ID lengnya Debian atau Ubuntu sama dengan Debian di situ. Lalu untuk selanjutnya adalah uname min a. Nah, ini mengenai tentang kernel kita di sini. Di sini yang pertama ada kernel, yaitu kernel Linux. Lalu yang kedua ada nama hostname-nya. Nah, yang bagian ketiga ini adalah versi dari kernel. Berarti kita menggunakan kernel versi 6.8.0 di situ. Nah, di sini untuk hashtag 53 itu artinya revisi dari kernel kita. Dalam artian ini berarti kernel kita sudah diupdate ataupun direvisi sebanyak 53 kali. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui sampai sini aja, karena memang yang biasanya kita cari ya di bagian ini. Untuk yang lainnya nggak terlalu penting di sini, kayak waktu, terus GNU Linux itu juga udah ada informasinya sendiri ya untuk date dan time.ctl. Lalu selanjutnya ada ls CPU. Nah, ini untuk kita melihat informasi tentang prosesor kita. Nah, contohnya di sini arsitektur dari Ubuntu yang sedang saya gunakan yaitu x86 dengan bitnya 64 bit di sini. Dan CPU yang saya gunakan itu 2 CPU-nya di sini. Terus juga ada virtualisasinya mengenai VMware di sini ya. Kita menggunakan tipenya yang full bener-bener virtual di sini menggunakan VMware. Ada juga di sini mengenai modelnya, ada BIOS-nya ya. Di sini kita juga menggunakan prosesor Intel Xeon Gold di sini. Nah, itu untuk ls CPU, dia menampilkan informasi mengenai CPU kita atau prosesornya. Lalu ada juga FreeMinha. Ini buat menampilkan informasi mengenai memori kita atau RAM kita. Contoh di sini untuk RAM Ubuntu server saya totalnya itu ada 2 GB dan yang sudah digunakan itu 300 MB, dimana ini sangat kecil sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini di Chrome untuk satu tabnya aja itu bisa memakan sampai 360. Mungkin kalau misal teman-teman buka YouTube di situ streaming itu menggunakan RAM-nya besar. Nah, itu masih besaran RAM Chrome tab kita daripada RAM server kita di situ. Makanya memang sangat efisien sekali untuk kita menggunakan Linux karena memang ringan di situ. Dan free-nya ini juga masih ada 1,5. Available-nya masih 1,6. Di mana di sini ada charge-nya. Ini biasanya digunakan untuk beberapa service agar kita tidak perlu mengulangi dari awal untuk sessionnya. Sama kayak di handphone kita, misal kita udah keluar dari WhatsApp nih. Nah, itu kita bisa masuk lagi tanpa harus kayak ada animasinya di situ atau mungkin game biar nggak usah reload lagi. Nah, itu gunanya charge di sini. Ini juga kita bisa hilangkan. Nah, di bawahnya itu juga ada memory swap. Memory swap ini itu diambil dari storage kita. Contoh, kita punya storage 100 GB. Lalu kita swap 4 GB ke RAM kita, maka storage kita itu tinggal 96 GB karena 4 GB-nya sudah dialokasikan ke RAM-nya. Namun, untuk zaman sekarang, swap ini itu udah jarang digunakan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan swap, itu kan antara RAM dan ROM beda ya untuk spesifikasinya. Lebih bagus RAM, untuk read and write-nya itu lebih cepat. Makanya kalau kita menggunakan swap, nanti read and write dari si ROM-nya itu akan cepat habis. Karena ROM itu ada batasan read and write-nya. Kalau sering kita gunakan untuk RAM, maka akan cepat rusak. Makanya biasanya untuk swap-nya kita nonaktifkan. Biasanya swap ini tuh ada kalau nggak salah itu RAM di bawah 8 GB. Kalau RAM kita udah 8 GB, 16 ataupun yang di atasnya, itu nggak perlu lagi menggunakan swap di situ. Lalu ada LSBLK. Nah, ini untuk informasi mengenai storage kita. Dia itu ada di dalam /dev. Kalau kita cek di sini, dev, jadi dev SDA. Nah, di sini ada SDA 1, SDA 2, SDA 3. Ya, untuk storage kita ada di dalam /dev ini.
Kalau misal teman-teman punya 3 disk atau 2 disk, di sini nanti ada SDB, ada SDC ya, karena di sini cuman hanya satu aja, makanya hanya SDA di sini. Nah, untuk size-nya kita ada di 200 GB dan yang bisa kita gunakan itu ada 99 GB yang dialokasikan oleh Ubuntu. Kalau misalnya kita cek di sini di fminH, nah size-nya itu yang bisa kita gunakan itu ada 97 GB. Entah itu untuk file, untuk aplikasi, ataupun untuk folder. Dan yang sudah digunakan itu ada 6,6 GB. Jadi available-nya itu masih banyak di sini, ada 86 GB lagi. Karena baru digunakan sekitar 8% aja di situ. Lalu juga ada komen fdisk. Fdisk min L. Nah, ini lebih lengkap lagi informasinya mengenai storage kita. Kalau LSBLK tadi itu hanya sedikit aja kayak size-nya, terus partisinya simple, tapi kalau kita menggunakan command fdisk itu lebih lengkap, dimana untuk disk modelnya kita menggunakan virtual disk, terus unitnya, sektornya, untuk device-nya kayak partisinya dia startnya itu juga ada ya, startnya dari berapa sampai berapa ya, atau kita kalau size-nya dalam bentuk giga, nah 2 giga di sini. Itu lebih lengkap lagi untuk mengenai informasi storage kita. Mungkin itu untuk materi basic command. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai file and directory management. Oke, see you next video.